few moments later. Tell me something I don't know. Bueno, you didn't hear this from. Halo teman-teman, nah teman-teman kali ini Rizna bakal membahas tentang perdagangan internasional. Sebelum membahas tentang ekspor dan impor, tentu kita juga harus mengetahui bahwa ekspor dan impor itu ada dalam lingkup suatu perdagangan internasional. Nah kira-kira perdagangan internasional itu apa ya? Perdagangan internasional itu adalah perdagangan yang dilakukan suatu penduduk negara dengan penduduk negara lainnya, atau antar peperangan, atau juga individu dengan pemerintah negara lain, atau juga pemerintah negara dengan pemerintah negara lainnya. Teman-teman juga harus mengetahui bahwa perdagangan internasional ini terjadi karena adanya kesepakatan bersama, tidak hanya dengan berjabat tangan ataupun cekik-cekiki. Nah, dan juga teman-teman harus mengetahui bahwa perdagangan internasional ini memiliki beberapa faktor yang mengapa harus ada perdagangan internasional. Yang pertama, faktor pertama adalah pergeseran selera. Dan yang kedua adalah keterbatasan sumber daya. Yang ketiga adalah kemajuan teknologi. Dan keempat adalah keunggulan suatu negara. Oke, ngomong-ngomong tentang perdagangan internasional, teman-teman pasti mengerti kan tentang ekspor dan impor. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa itu ekspor dan impor. Mengenai ekspor. Nah, ekspor adalah kegiatan menjual barang dari suatu negara ke negara lain. Contohnya seperti dari Indonesia menjual produk ke Australia. Nah, pihak ekspor biasa disebut juga dengan eksportir. Terciptanya lingkup perdagangan yang baik pasti memerlukan pihak yang bertugas untuk melancarkan kegiatan tersebut, bukan? Tentunya dalam hal perdagangan ini, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai perlu merumuskan serta melaksanakan standarisasi teknis di bidang kepabeanan dan cukai sesuai yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun fungsi pertama sebagai pemberi fasilitas perdagangan dan yang kedua sebagai pemberi fasilitas dalam negeri. Yang ketiga mengoptimalkan penerimaan negara melalui penerimaan bea masuk dan cukai. Yang keempat melindungi masyarakat dari barang-barang yang dilarang atau dibatasi serta mengganggu kesehatan dan kelancaran kehidupan. Nah, teman-teman pasti pernah dong baca-baca kabar harian tentang DJBC. Mereka berhasil menggagalkan penyelundupan barang-barang ilegal yang akan masuk ke Indonesia. Hal itu dapat menggambarkan DJBC dapat menanggulangi permasalahan yang terjadi. Nah, bagaimana jika hal tersebut tidak dapat ditanggulangi oleh DJBC? Maka, negara akan mengalami kerugian oleh para oknum-oknum yang hanya mementingkan kepentingan sendiri. Pertanggal 24 Desember 2024 kemarin, pada berita harian Detik Jatim, Bea Cukai Juanda berhasil gagalkan 39 satwa yang akan dikirim ke Hong Kong. Nah teman-teman, satwa yang akan diekspor merupakan satwa hidup ilegal yang tidak terdaftar pada PUB. Penindakan tersebut dilakukan pada terminal kargo Bandara Internasional Juanda. Bagaimana hal tersebut dapat diketahui? Jadi saat pemindaian menggunakan mesin X-ray, barang tersebut menimbulkan kecurigaan yang membuat barang tersebut harus diperiksa fisik. Kemudian terdapat 39 satwa tersebut yang tidak memiliki izin ekspor dan juga tidak terdaftar pada PUB. Satwa yang hendak diekspor merupakan ular, biawak, iguana, dan juga tarantula. Teman-teman pasti bertanya-tanya, memangnya bisa ya mengirimkan hewan hidup ke luar negeri? Apakah bisa dilakukan dari Indonesia? Jawabannya bisa loh. Tapi ekspor hewan ke luar negeri nggak bisa dilakukan secara sembarangan. Ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh si pengirim. Aturan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 5 Tahun 2016 tentang ekspor dan impor hewan. Mengacu pada aturan tersebut, ada 4 syarat utama yang harus dipenuhi oleh si pengirim. Yang pertama, wajib melampirkan sertifikasi kesehatan terhadap hewan tersebut. Yang kedua, menyatakan surat keterangan asal hewan atau yang sering disebut dengan Certificate of Origin. Yang ketiga, hewan yang diekspor harus melewati jalur khusus yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Dan yang terakhir, apabila ingin mengekspor hewan yang dikarantina, pengirim wajib melaporkan kepada petugas karantina. Nah, teman-teman, jadi pada dasarnya semua hewan bisa diekspor selama masih mengikuti syarat dan aturan yang ditetapkan. Namun, khusus hewan yang tergolong
langka ataupun terancam punah memang membutuhkan izin yang ketat dari kementerian ataupun lembaga yang terkait. Salah satunya adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Karena semua hewan langka tidak dapat keluar secara sembarangan dari penangkarannya. Nah, balik lagi pada kasus yang sebelumnya, penindakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan komitmen penting untuk menjaga ketertiban dan menegakkan hukum di bidang ekspor dan impor. Sawah-sawah tersebut kemudian akan diserahkan kepada Balai Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur untuk penindakan lebih lanjut.